Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, orang yang paling kikir, kata baginda Nabi Muhammad SAW, bukan saja mereka tak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan saja mereka yang tak mau memberi makan fakir miskin, memberi makan anak yatim, tetapi mereka juga yang tergolong orang yang paling kikir di muka ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Apabila disebutkan namaku di sampingnya, ia mendengar namaku tapi ia tak mau berselawat kepadaku. Wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembicaraan kita ini, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita, menghayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai kita berada di dalam kandungan ibu kita hingga pada saat ini masih Allah berikan nikmatnya kepada kita semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah meminta nikmatnya kepada kita. Yang kaya Allah beri nikmat, yang miskin pun Allah beri juga nikmat. Namun yang Allah pinta kepada kita bukanlah harta kita, bukanlah jabatan kita yang saat ini kita miliki. Yang Allah pinta kepada kita adalah supaya hambanya menjadi la'allakum taskurun, supaya hambanya menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang kufur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di siang Jumat yang mulia ini Allah masih mempertemukan kita dalam rangka melaksanakan suatu ibadah yang Allah pardukan kepada kita, khususnya bagi kaum laki-laki di seluruh muka bumi ini. Bersolawat pula kita kepada Rasulullah SAW, seorang sepak terjang yang rela bersusah payah menggulung tikar jahiliyah dan membentangkan tikar Islamiyah. Beliau rela bercucuran keringat, beliau rela bercucuran darah demi menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini, kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka sepantasnya kita berselawat kepada beliau, karena Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, orang yang paling kikir, kata baginda Nabi Muhammad SAW, bukan saja mereka tak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan saja mereka yang tak mau memberi makan fakir miskin, memberi makan anak yatim, tetapi mereka juga yang tergolong orang yang paling kikir di muka ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Apabila disebutkan namaku di sampingnya, ia mendengar namaku tapi ia tak mau berselawat kepadaku. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu mari kita lantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil labzina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di yaumil akhir diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khotib melangkah lebih jauh lagi,
Khatib tak bosan-bosannya memberikan pesan, memberikan wasiat kepada jamaah umumnya dan khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah Allah larang kepada kita. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun telah berganti. Tak terasa umur kita semakin bertambah, umur kita semakin tua. Lantas ketika umur kita semakin bertambah, ketika umur kita semakin tua, maka kita akan dekat dengan yang namanya kematian. Kita tak tahu kematian kapan datangnya. Kita tak tahu di mana datangnya kematian tersebut. Tapi sesungguhnya kematian itu adalah suatu hal yang bersifat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bersembunyi pun kita di lubang semut sekalipun, di benteng yang berlapis-lapis sekalipun, kita bayar penjaga supaya kita tidak ditemui dengan yang namanya kematian. Pasti kematian akan menghampiri kita juga. Maka apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi yang kematian? Yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian adalah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan segala perintah yang telah Allah berikan kepada kita supaya kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengerjakan perintah yang telah Allah perintah kepada kita, tetapi menjauhi hal-hal yang telah Allah larang pun kepada kita harus kita jauhi. Kita lihat zaman sekarang banyak maksiat yang merajalela, maka sepantasnya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat dan menjalankan perintah seperti apa yang telah Allah pardukan kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menopang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan 3 kunci dasar supaya kita memperoleh rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pegang adalah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak bisa diyakini hanya di dalam hati, tetapi sesungguhnya makna iman adalah diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan seluruh anggota badan. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, kemudian kita ucapkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita kerjakan segala perintah Allah, baik itu seperti salat ataupun hal-hal yang lainnya yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kenapa kita perlu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada saat ini banyak aliran-aliran yang menyesatkan kepada kita, banyak aliran-aliran yang bermunculan sehingga iman kita tidak tergoyahkan dan tetap percaya dengan aliran kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita pegang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa adalah ilmu kita. Kita lihat pada zaman sekarang ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka sepantasnya kita juga menuntut ilmu. Karena apabila kita memiliki ilmu, kita akan disegani di masyarakat, kita dijadikan tempat bertanya, dan kita tidak akan dilecehkan oleh masyarakat.
Ketika kita berilmu dan dibaringi dengan rasa keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan kita akan bersama dengan orang-orang yang soleh kelak di hari yaumil akhir. Maka sepantasnya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya di kalangan orang-orang muda saja. Menuntut ilmu itu baik kita anak kecil ataupun orang tua memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Baik itu menuntut ilmu dari anak kecil ataupun dari orang yang lebih tua daripada kita. Ketika ilmunya itu bermanfaat, ketika ilmunya itu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, apa salahnya kita mengambil ilmu tersebut? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki rasa keimanan, maka selanjutnya yang perlu kita tingkatkan adalah amal kita. Amal merupakan perbuatan kita. Apabila perbuatan kita baik, maka seluruh perbuatan yang kita kerjakan akan baik pula. Tetapi sebaliknya, apabila amal perbuatan kita buruk, maka setiap apapun yang kita lakukan pasti akan buruk pula. Yang perlu kita tingkatkan adalah amal kebajikan kita di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat, kepada keluarga kita, ataupun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini, wahai para sahabat?" Kemudian para sahabat tak mampu menjawab. Para sahabat tertunduk, mereka tak mampu menjawab, sehingga beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya orang yang paling pintar di muka bumi ini ialah orang yang mengingat kematiannya dan mempersiapkan amalnya untuk hari esok." Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang mempersiapkan amalnya untuk hari esok adalah orang yang mempersiapkan amalnya untuk hari akhirat, untuk menghadapi kematian, karena dunia ini hanyalah bersifat sementara dan akhirat adalah bersifat nyata. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan bahwasanya akan datang pada masa umatku yang mana pada saat itu mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Ia tak memperdulikan apa yang ia kejar. Yang ia kejar hanyalah harta, yang ia kejar adalah jabatannya, sehingga ia lalai akan kehidupan di dunia ini. Itulah orang-orang yang menjadi celaka kelak di hari yaumil akhir, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, kita ambil sebuah kisah, kita ambil sebuah risalah dari zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki suatu kegelisahan di dalam hatinya, sehingga ia menginginkan suatu nasihat. Kemudian ia memanggil Imam As-Sabaq, yang mana Imam As-Sabaq datang ke kerajaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada Khalifah Imam As-Sabaq, "Wahai Imam As-Sabaq, sesungguhnya aku merasa kegelisahan di dalam hatiku, maka berikanlah kepadaku suatu nasihat." Kemudian pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid menjamu Imam As-Sabaq dengan segelas air putih. Kemudian Imam As-Sabaq memulai pertanyaan, memulai memberikan nasihat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. "Wahai baginda raja, sesungguhnya di hadapan kita ini ada segelas air putih. Kemudian misalnya di negerimu ini, wahai baginda raja, terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemudian engkau merasakan dahaga yang sangat dahaga. Kemudian engkau cari air, ke negeri sebelah pun engkau tak menemukan air. Maka berapakah engkau sanggup membayar air putih ini, wahai baginda raja?" Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Wahai Imam As-Sabaq, aku mampu membayar segelas air putih ini dengan separuh harta pribadiku dan separuh harta dari kerajaanku." Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian saat itu Imam As-Sabaq bertanya lagi kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai baginda raja,
Kemudian ketika engkau telah meminum air putih tersebut, engkau merasakan di perutmu sangat sakit. Kemudian engkau berobat ke sana kemari, engkau mencari tabib yang sangat terkenal, tapi air tersebut, rasa sakit tersebut tidak bisa juga hilang di dalam perutmu. Engkau tidak bisa buang air kecil, engkau tidak bisa buang air besar. Lalu berapakah engkau mampu membayar jika ada seseorang yang mampu menyembuhkan penyakitmu itu, wahai baginda raja? Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, aku mampu membayar separuh harta pribadiku tadi dan separuh harta kerajaanku tadi. Kemudian Imam As-Sabak pun berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai baginda raja, sesungguhnya harta yang engkau miliki sekarang, kedudukan, jabatan yang engkau bangga-banggakan, yang engkau tinggi-tinggikan saat ini, tidak ada harganya, tidak ada lebih mahal daripada segelas air putih ini ketika Allah timpakan suatu musibah kepadamu. Kemudian menangis Khalifah Harun Ar-Rasyid pada saat itu. Ia mengingat, ia teringat bahwa sesungguhnya harta yang ia miliki, kemudian jabatan yang ia miliki pada saat itu tidak ada gunanya, tidak ada yang ia banggakan ketika ia bawa kepada akhirat. Yang mampu ia bawa kepada akhirat adalah amal semata, amal kebajikannya. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Kita pertebal lagi, kita perkuat lagi rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baringi dengan mencari ilmu sehingga kita tidak disegani, sehingga kita tidak dilecehkan di dalam masyarakat, sehingga kita dijadikan tempat bertanya di masyarakat, dan meningkatkan amal kebajikan kita supaya kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit yang khotib sampaikan ini dapat mengetuk pintu hati kita bersama sehingga kita bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil
qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.